Pertama, itu manusia itu kehilangan arah. Ya, siapa bisa baca Amsal 14 ayat 13? Oh, ayat 12 rupanya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi orang-orang menciptakan agama untuk mencari Allah. Tetapi di sini dinyatakan mereka anggap lurus, tetapi Alkitab bilang itu menuju maut. Karena hanya ada satu jalan. Nah, itu yang pertama, kehilangan arah dan mereka mencari jalan dengan membuat agama, bermacam-macam agama. Tapi tidak bisa sampai ke Tuhan karena hanya ada satu jalan. Kemudian yang kedua, manusia itu menekan kebenaran. Nah, itu ada di Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi karena manusia ini tidak bisa bersama Allah, waduh, dia menindas kebenaran. Di Efesus 2 ayat 1, karena dosa dengan pelanggaran, kita mati secara rohani. Nah, oleh karena itu, Yesus datang, ini di gambar kedua ini, Yesus datang disalib untuk menjembatani kita Allah dan manusia. Nah, oleh karena itu, yang kita kehilangan arah untuk mencari jalan tapi menuju maut, Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Kemudian manusia menekan kebenaran di Roma 1 ayat 18 sehingga Allah bilang murka Allah ya, karena manusia menindas kebenaran. Di Yohanes 14 ayat 6 Yesus bilang akulah kebenaran. Kemudian karena manusia berdosa dan pelanggaran-pelanggaran, Efesus 2 ayat 1 bilang itu mati rohani, terpisah dengan Allah. Yesus bilang akulah hidup. Jadi 3 hal yang terjadi manusia diselesaikan oleh Yesus, itu akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oleh karena itu selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena aku adalah jalan untuk sampai ke Bapa. Akulah kebenaran untuk mengerti siapa Allah. Akulah hidup untuk dapatkan kehidupan kekal. Itu mengatasi pada waktu manusia terlepas dari Allah. Manusia yang kehilangan arah, menindas kebenaran, dan mati karena dosa, mati rohani. Tadi apa yang Tuhan Yesus jadikan sebagai mediator dan penebus, itu yang dilakukan. Sehingga itu yang disebut kabar baik. Inti dari kabar baik. Nih. Lagi mulai. Ada komentar? Nah, kalau tidak komentar ini sekalian ya. Ini udah bisa. Kan Yesus itu datang sebagai Allah sejati, manusia sejati. Tapi satu pribadi, dua natur. Mudah-mudahan ini punya mainan. Ya, kalau ya, yang penting Yesus. Jadi ini segi empat ini merupakan pagar. Orang Kristen itu mempercayai Yesus, Allah sejati, manusia sejati, satu pribadi, dua natur. Dua natur artinya Allah sejati dan manusia sejati. Satu pribadi karena kalau dua pribadi jadi seperti yang Sami bilang itu schizophrenia, double pribadi. Nah, oleh karena itu memang Yesus datang hanya satu pribadi, dua natur.
Itu ayat-ayat penuh ya. Nah, ternyata terjadi bidat banyak sekali mulai dari abad pertama sampai dengan sekarang. Itu karena tidak memahami Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati Nanti aku log out. merupakan satu pribadi dua natur. Kasih contoh ya, misalnya yang di bawah. Arianisme. Instagram. Arianisme itu dia menganggap Yesus adalah manusia sejati, bukan Allah sejati. Dia ciptaan manusia. Itu sebabnya dia bilang ini sesat dan bapak-bapak gereja langsung kucilkan sesat. Tetapi saksi Yehova masih sampai sekarang. Tapi bukan cuma saksi Yehova. Erastus Sabdono memakai pandangan Ini ini. biarin aja tapi nggak usah log ya. Yang mana dia itu kalau mau di sini bisa tinggal masuk. Atau disebut Allah Bapa itu Allah major, Yesus itu Allah minor. Jadi merendahkan Yesus sebagai Allah. Belum. Tapi itu yang terjadi di Erastus Sabdono. Jadi ini lingkaran segi empat ini adalah merupakan pagar bagi orang Kristen supaya tidak salah. Bayangkan ini semua terjadi hal-hal yang dari abad pertama. Ada yang bilang dari sini seperti Apolinarisme. Dia bilang, tapi nomornya gimana caranya? Makanya kamu Yesus jadi hanya Allah sejati, bukan tidak manusia, hanya Allah sejati. Itu pun salah. Ayat banyak sekali mengatakan Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Yohanes 2 ayat 23 dan 24 ya, saya baca ya. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi mereka lihat langsung Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Orang percaya semua. Dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin menyembuhkan orang sakit yang parah. Timpang bisa berjalan. Buta bisa melihat. Mereka percaya. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Jadi di sini dibilang banyak orang percaya. Yesus tidak mempercayakan diri. Kita lihat juga pada waktu bangsa Israel keluar, dituntun oleh Musa keluar dari Mesir. Pada waktu mau menyeberang laut, kan mereka marah Musa. Kan tentara dari Mesir kan mengejar, sudah di belakang. Kalau kita lihat Ten Commandment, kalau ada yang sudah pernah nonton Ten Commandment. Kan dari Firaun punya orang kejar, udah dekat. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mengutuk Musa. Kenapa kamu mau biarkan kami mati di sini? Lebih baik kami mati di Mesir. Biarkan kami kerja seperti kerja rodi di Mesir, tidak jadi masalah daripada kami mati di sini. Mereka mengutuk si Musa. Tapi Musa bilang, tenang. Allah yang akan bekerja. Dan Musa yang pukul tongkatnya kan sampai orang-orang yang mengejar semua tenggelam semua. Firaun punya tentara tenggelam. Setelah terjadi itu, apa yang terjadi? Bangsa Israel yang melihat itu semua ketakutan dan percaya. Tapi apa yang terjadi setelah kejadian itu? Banyak sekali mengomel kepada Musa, mengomel kepada Tuhan, sehingga mereka bikin patung emas, dan di situ Tuhan bilang, angkatan pertama ini
tidak akan melihat tanah perjanjian. Jadi angkatan pertama ini mati semua di taman. Padahal tadinya takut dan percaya. Tapi kenapa jadi tegar tengkuk? Nah, itu sebabnya kita sembarang percaya. Di sini dibilang orang melihat tanda langsung dari Tuhan Yesus loh. Ini bukan mujizat dari orang, ini langsung dari Tuhan Yesus. Mereka semua percaya. Tuhan Yesus bilang, saya tidak mempercayakan diri kepada mereka. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengerti sekali apa yang Tuhan lakukan buat kita, dan kita percaya dan betul-betul merasa berterima kasih, merasa mengasihi kepada Tuhan yang melakukan buat kita, disitulah percaya yang autentik. Karena kalau di sini cuma melihat percaya karena ada mujizat dilakukan, ternyata banyak orang yang mundur. Seperti bangsa Israel, ketakutan dan semua percaya Allah yang Maha Kuasa. Tapi begitu berjalan di dalam padang, mengeluhlah, mengutuk, bukan cuma mengeluh, mengutuk. Dan puncaknya mereka menyembah patung emas. Disitulah Allah menghukum mereka. Tidak ada satupun angkatan pertama masuk, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena mereka itu yang taat. Itu ya. Ada feedback ya. Ya. Oke, ada yang perlu kasih komentar? Ya, saya di sekitar 60-an, seorang dekan hukum Fakultas Hukum, Mr. Inderachten, istrinya kita ponakan, dorang punya satu anak, tetapi bersikeras tidak mau ikutkan di dalam sekolah apapun. Sampai dorang dua meninggal, dan ujungnya anaknya tidak bisa bekerja karena yaitu tidak sempat mengenyam sekolah apapun. Nah, kekuatan apa yang orang yang begitu intelek, menguasai segala ilmu, tapi kok begitu sempit, artinya membiarkan anaknya mendapatkan nasib yang demikian. Pertanyaan saya, kekuatan apa di dalam Yehova yang punya power yang begitu membawa orang fanatik, yang akibatnya anaknya korban. Ya. Itu pertanyaan saya. Jadi mungkin begini, karena di dunia ini kembali lagi ya, kalau ajaran misalnya ya, iya, ada satu contoh hampir sama dengan itu, tapi ini lebih tragis ya. Ada kekeringan di Afrika. Nah, kemudian karena tidak ada hujan, anak yang masih kecil mati. Baru ibunya komplain ke atas, seolah-olah komplain ke Tuhan. Gara-gara tidak ada hujan, anak saya mati. Ya. Nah, apa yang terjadi dampaknya itu? Ada hamba Tuhan yang sama-sama dengan Billy Graham. Namanya Charles Templeton. Nah, tapi pada saat mereka itu menjadi pengkhotbah yang luar biasa, itu malah orang bilang, yang ini dari Kanada nih, Charles Templeton, dia malah Charles ini lebih mendatangkan lebih banyak umat untuk mendengar daripada Billy Graham pada waktu itu.
Tetapi setelah dia lihat ini wanita yang mengangkat anaknya seolah-olah mengeluh sama Tuhan, kok gara-gara tidak ada kekeringan anak saya mati. Kenapa tidak diberikan hujan? Toh? Dia yang pengkhotbah yang luar biasa langsung jadi ateis gara-gara ini. Dia bilang, masa Tuhan yang Maha Kasih kok seperti ini? Langsung jadi ateis. Luar biasa ini kejadian ini. Langsung jadi ateis. Nah, kembali seperti Bruniko bilang ya, bagaimana ini kok Allah yang Maha Kuasa kok seolah-olah membiarkan anak ini. Nah, cuma kembali ya memang setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus datang untuk banyak menyelamatkan manusia. Memang kalau kita baca di Alkitab, manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena begini masalahnya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, semua harus dihukum. Betul kan? Karena dosa turunan dan semua bikin dosa. Tapi kalau ada sebahagian Tuhan selamatkan, sampai manusia bilang, oh nggak adil dong. Nah itu Paulus menjawabnya. Roma 9, ya kita baca. Roma 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Si Paulus bilang, apakah Allah tidak adil? Paulus bilang, mustahil. Baru ayat 15. Sebab Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, jadi kita yang sudah bisa mau percaya kepada Kristus, inilah yang Allah berikan karena Allah menaruh belas kasihan kepada kita. Banyak sekali orang yang tidak percaya mati, tidak diselamatkan. Betul kan? Ya. Nah, sekarang kita yang merasa bisa percaya kepada Yesus, berarti Allah menaruh belas kasihan kepada kita. Itulah yang kita ucapkan syukur, terima kasih. Baru Paulus bilang lagi di ayat 9, karena ini Paulus sudah firman Allah ya. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu mau membantah Allah. Ayat 20 itu. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi seperti kita bentuk tanah dari jadi patung komplain kepada kita, kenapa bikin seperti ini? Kan tidak mungkin. Nah itu yang Paulus nyatakan. Nah itu sebabnya di ayat 12 dia bilang begini. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ini perkataan Allah ini. Nah, kenapa begitu ya? Kita tidak bisa pertanyakan. Karena harusnya manusia itu semua dihukum. Karena jatuh di dalam dosa, itu semua mengalami hukuman. Tetapi ada sebagian Allah mengasihi untuk menyelamatkan. Itu hak prerogatif Allah. Pahamnya Yehova yang bisa membawa kepada anggotanya menjadi begitu fanatik. Kalau Allah tidak datang menyelamatkan orang melalui Yesus atau kalau perjanjian lama itu melalui Roh Kudus, orang tidak bisa mencari Allah. Jadi kalau kita mulai dari awal ya, Kejadian 3 ayat 15 kita baca ya. Aku akan setelah jatuh dalam dosa ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan. Ini antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi keturunan iblis ini siapa? Iblis kan
melahirkan. Tapi keturunannya ini orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Dan keturunan perempuan orang-orang yang dikasih oleh Allah, yang diberikan Roh Kudus, atau nanti Yesus yang akan menebus. Nah, pada waktu Adam mendapat anak dua, Kain dan Habel, langsung Kain menjadi orang yang seperti iblis, dikutuk Allah karena membunuh Habel. Itu baru generasi pertama. Kedua, langsung ketahuan siapa yang Allah kasih, siapa yang Tuhan biarkan untuk memutuskan sendiri. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan Roh Kudus atau Yesus nanti di perjanjian baru, orang akan tersesat. Itu sebabnya banyak sekali orang yang tidak percaya, ya akhirnya berakhir dengan sangat mengenaskan. Nah, sekarang kita pikirkan aja, kita yang mendapat anugerah mau percaya, itu yang kita harus bersyukur luar biasa. Karena bukan karena kita baik. Itu sebabnya ada di yang kemarin kita bahas. Kalau yang Yehova mungkin kita nggak tahu kali Om, apa ininya. Kita kan nggak bukan Yehova, jadi kita nggak tahu apa yang menyebabkan mereka punya fanatisme seperti itu. Cuma yang penting mereka nggak tahu bahwa, nggak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Apakah itu bisa diterjemahkan sebagai semata-mata oleh kuasa iblis? Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, apa artinya segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman? Apa sih sebenarnya iman itu? Okay. Iman adalah percaya kepada Kristus. Jadi segala sesuatu yang tidak percaya kepada Kristus adalah di dosa. ayat mana itu? Roma 14 ayat 23b. Roma 14 ayat 23b. Ayat 23b. 23b. Thank you. Ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasar iman adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasar iman. Iman itu apa? Iman kita dibenarkan melalui iman yang percaya kepada Kristus. Yang Yesus melakukan di atas kayu salib. Siapa percaya dia selamat. Nah, oleh karena itu di luar itu yang Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa yang beriman kepada Yesus, itulah keselamatan. Di sini dia bilang, segala sesuatu yang di luar iman, dosa. Jadi sepintar-pintarnya orang, sebaik-baiknya orang, kalau tidak beriman, dosa. Kalau mau tambah lagi Ibrani 11 ayat 6. Bapak Ibrani 11 ayat 6. 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Oke. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Nah, iman yang perlu kita tahu, apa sih ini iman ini? Iman adalah percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Oke, kita minta diri dulu ya. Oh ya, ya Kita Pak out Pendeta. dulu ya. Kita ada tugas. Terima kasih Pak Oke. Pendeta. Terima Ya. kasih Tuhan Oke, berkati. sampai jumpa. Selamat melayani.
Mungkin oleh orang Yahova tidak semua yang seperti itu kali. Cuman orang tersebut mungkin mempunyai pemikiran yang lain ya. Karena mungkin ya dari Yehova sendiri mungkin tidak ada yang sampai Yang tragis begitu kejam. anaknya nggak dikasih sekolah dan segala macam. Karena Iya. Yehova nggak boleh, hormat bendera juga nggak boleh. Oh ya, Iya. Jadi Hormat bendera bagaimana? Iya, kalau turun Di pembukaan sekolah kan upacara dengan skala itu upacara kan beda. Oke. ada hormat bendera kan. Nggak Iya. boleh ya. Mereka nggak mengizinkan. Mungkin Apa itu alasan. alasannya? Ya. Karena mereka punya pemahaman ya, kita kan nggak tahu gimana. Itu Iya, iya, pemahaman iya. mereka memang. Itu jadi kalau jadi menjawab si Lucky, mau siapapun dia, tanpa iman itu tidak berkenan kepada Allah. Mau dia baik bagaimanapun, kalau tanpa melalui iman kepada Kristus, itu yang Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6. Jadi tanpa iman, siapapun dia. Karena Tuhan kan tidak melihat, oh karena dia baik, karena Lucky baik, Tuhan memilih. Itu tidak. Kita baca ulang ya, yang menyangkut kitab penebusan, Iya. menjadi 2 Korintus 5 ayat 19a. Bilang begini. 2 Korintus 5 ayat 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dunia itu kita manusia ya. Dengan dirinya karena ada permusuhan oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kita yang berdosa tidak diperhitungkan. Nah, lebih jelas lagi di Roma 5 ayat 8 misalnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita masih berdosa, itu Kristus mati untuk kita. Jadi bukan karena kebaikan kita. Jadi kalau dasar kebaikan untuk selamat itu sama sekali tidak benar. Hanya melalui Yesus. Jadi mau dia jangankan saksi Yehova, siapapun, kalau memang dia tidak percaya kepada Kristus, ayat bilang segala sesuatu yang tidak melalui iman kepada Kristus adalah dosa. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Karena iman itu percaya kepada Kristus yang adalah satu-satu jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya melalui Kristus sampai kepada Bapa. Itulah kepercayaan orang Kristen. Yang penuh ayat di Alkitab. Padahal diselamatkan pada saat kita masih berdosa. Di sini sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita semua. Jadi kita dipilih bukan karena kita baik. Coba lihat ke belakang. Banyak sekali yang kita lakukan dosa kan. Tapi kenapa kita bisa percaya kepada Kristus? Itu anugerah. Banyak orang baik kok. Saya ketemu orang di sini ya. Ada satu ibu-ibu, dia orang Padang. Karena orang Islam kan kalau dia sungguh-sungguh Islam, dia harus melakukan amal lebih banyak ya. Nah, dia itu kerja di grocery, ada beberapa tempat untuk dia punya kehidupan. Kemudian dia ketemu ada teman kita, satu keluarga yang langsung dapat kerja sini, gajinya lumayan. Tapi mereka ketemu, dia kasih baju, dia kasih emas. Padahal ini orang kerja di grocery.
Tapi begitu baiknya ini kepada orang yang gajinya lebih banyak. Tapi kenapa dia bisa lakukan? Karena dia Islam yang mau amal lebih banyak. Setiap kali datang dia bawa makanan. Karena dia tukang gunting juga, dia guntingin suaminya. Saya bilang, oh, orang Kristen pun gak mungkin seperti itu. Ya kan? Luar biasa. Tapi apakah dia selamat? Nah, menurut Alkitab, kalau dia tidak percaya Yesus, Tidak selamat. tapi kita tidak boleh langsung menjudge orang. Karena apa? Karena kita ada dekat-dekat dia kematian, ada yang datang menyelamatkan, Yesus memberikan anugerah, dia selamat. Seperti yang di sebelah kayu salib. Orang pembunuh. Tapi diberikan anugerah, dia percaya, selamat. Oleh karena itu kita tidak boleh menjudge orang. Tapi apa yang dinyatakan di Alkitab, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman, artinya percaya kepada Kristus, dosa. Sehingga kita jangan ambil ukuran orang baik. Karena baik itu di hadapan Allah itu sama dengan kain kotor. Ya kan? Tapi yang paling penting buat kita tidak usah lihat orang, kita lihat diri kita. Kok kita bisa percaya? Itu kan anugerah. Seperti yang di Roma Paulus bilang, aku mau menaruh belas kasihan kepada aku. Roma 9 tadi, kita baca ulang. Sebab ya Allah berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Paulus bilang, jika demikian apakah hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Karena Allah kok yang pencipta kita. Nah, kita tidak boleh salah judge kepada Allah. Lebih baik salah judge kepada manusia. Jangan sampai kita menjudge kepada Tuhan. Ada komentar lagi? Ya, Hari. Enggak, itu ada quotation yang di Reform apa itu, bilangnya begini, apa namanya, iblis tidak menjatuhkan manusia dengan menakut-nakuti atau memaksa, tapi dengan membelokkan firman Tuhan. Ya, betul. Jadi yang kamu tidak mati itu. Ya. Jadi karena itu banyak apa namanya bidat kali ya, apa karena membelokkan firman Tuhan. Iya. Memang jadi tugas iblis sekarang setelah Yesus menaklukkan iblis, jadi tugas iblis sekarang tidak bisa merasuk manusia, apalagi manusia yang sudah dibenarkan. Tetapi iblis punya cara sekarang bagaimana dia mempengaruhi manusia dari akalnya, dari emosinya, dan membelokkan apa yang Tuhan itu firmankan. Membelokkan contoh itu bagaimana kira-kira? Jadi misalnya begini, banyak orang Kristen sekarang, terutama banyak di gereja-gereja, tidak mau membicarakan dosa lagi. Ini bahaya sekali. Karena ada satu aliran di sini yang disebut Neo-Pentekostalism, dan itu datang mempengaruhi di Indonesia yang itu si Yosua Tewu ya, yang salah satu pegang itu aliran itu ya. Jadi aliran itu mengatakan manusia sudah diampuni, buat apa minta ampun lagi? Oh, Buat apa lagi
ada doa Bapa kami. Mereka tidak berdoa Bapa kami. Padahal di gereja-gereja kita kan, baik GEMIM, mau GPIB, maupun Presbyterian, kan ada liturginya pengampunan dosa. Dan doa Bapa kami tetap masih ada kan, di GEMIM kan. Ya. Tapi mereka itu meniadakan. Mereka bilang, buat apa itu minta ampun dosa? Kan sudah di... Nah, di sini bahayanya kuasa kegelapan sudah membelokkan. Padahal kan kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10, saya bacakan ya. Nah, ceritanya Yohanes ini begini. Semua murid Yesus itu mati secara sadis. Misalnya menurut sejarah gereja, Petrus itu disalibkan terbalik. Semua mati syahid. Hanya satu yang tidak mati syahid, mati sakit ya. Kira-kira 90 tahun matinya. Itu Yohanes. Rasul Yohanes, karena pada waktu direkrut dia paling muda. Nah, dan Rasul Yohanes ini dibiarkan sampai berumur 90 dan dia merangkum semua apa yang rasul-rasul yang lain itu semua dia rangkum, termasuk di 1 Yohanes. Jadi dia menulis di sekitar tahun 90. Nah, setelah dia rangkum, 1 Yohanes bilang begini, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita bilang kita tidak berdosa, kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi ayat 10 lebih sadis ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Jadi di sini jelas kita masih berdosa, jatuh dalam dosa. Nggak ada yang sempurna, tapi sudah dijamin keselamatan kita. Dosa kita makin lama makin dikikis dengan kita mendengar firman dan bergantung kepada Roh Kudus. Itu tujuannya setelah Yesus menyelamatkan kita. Nah, New Pentecostalism ini dan akhirnya ada satu aliran baru lagi namanya Hyper Grace. Hyper Grace sekarang. Itu banyak sekali tokoh-tokoh termasuk yang di Singapura itu ya, yang orang Asia itu. Itu menandakan ada lagi satu yang paling terkenal di sini ya. Siapa itu di Texas itu siapa? Joel Osteen. Oh, ya. Joel, ya. Itu ribuan dia punya banyak sekali. Nah, pernah ditanyakan, kenapa buku-buku Anda tidak pernah membicarakan dosa? Dia bilang apa? Oh, itu bukan panggilan saya untuk membicarakan dosa. Nah, itu bahayanya. Ada satu lagi, satu yang orang bukan aliran itu, tapi dia gerejanya besar sekali. Undercover. Saddleback apa itu yang Andy Cooper. Emily Cooper. Bukan yang di California, Saddleback apa itu? Dia meninggal kan? Oh bukan. Rick Warren kalau Saddleback Rick Warren. Kalau Rick Warren dia hebat dia, nggak ada orang yang orang dia. Tunggu dulu. Dan dia bilang hebat, tunggu dulu. Betul. Banyak DP pengisnya banyak betul dan tunggu. Kita cerita dulu baru kasih komentar ya. Kita tidak salahkan Rick Warren, tapi dia bikin buku The Purpose Driven Life. Different Life. Itu kira-kira 25 juta. Itu buku itu loh. Ya, tunggu dulu. Itu kira-kira 25 juta eksemplar. Tidak ada satu buku yang diciptakan oleh seorang tokoh Kristen bisa sampai 25 juta. Luar biasa.
Oh ya. Tapi di situ tidak membicarakan dosa. Oh, semua salah Orang kalau gitu. Karena tapi Alkitab ini banyak sekali, mulai dari ayat-ayat itu semua banyak gitu dia komen. Dia hafal sekali itu dia hafal itu. dia buku kita banyak untuk Oke. kita. Nah, tunggu dulu, dengar dulu. Jadi dibilang kenapa tidak bicarakan dosa? Kan dia bicara banyak hal. Dia cuma satu waktu dia anak bunuh diri pakai tembakan, ya. Akhirnya si Larry siapa itu Larry yang suka tanya-tanya di TV itu, terkenal itu Larry, kita lupa Larry siapa. Dia tanya ini Rick Warren. Baru si Rick Warren bilang, waduh anak saya meninggal. Kan malu dia, karena dikritik orang. Ini you bikin the purpose driven life untuk menuntun orang hidup secara baik. Ya. Kok anak Anda bunuh diri? Baru dia bilang, ya memang baru saya mengerti itu dosa. Dosa itu luar biasa. Baru dia menyadari. Kalau bukunya The Purpose Driven Life, ada kita bukunya di sini. Oh, iya. Dia tidak membahas dosa, tapi memang penuh dengan ayat Alkitab. Bagus. Cuma kenapa dosa tidak dibahas? Karena ini berbahaya sekali. Nah, setelah dia di-interview, baru dia sadar. Kan malu bilang, The Purpose Driven Life untuk menuntun orang bagaimana hidup secara dituntun oleh firman Tuhan. Nah, anaknya bunuh diri. Kenapa? Begitu banyak orang Anda mau bina, kok anak Anda tidak bisa bina? Seperti si Bruniko bilang, ada 2 orang punya anak tadi yang akhirnya nggak bisa bersekolah, toh. Itu bukan orang beragama. Ini Rick Warren loh, yang luar biasa bukunya. Anaknya bunuh diri, tembak diri. Dia mengaku ini betul-betul dosa ini luar biasa. Nah, itu maksudnya bukan menyalahkan Rick Warren. Cuma semua orang bisa ada kelalaian. Tidak ada satu orang yang langsung betul-betul kudus, ya. Congregation-nya cuma mau dengar yang enak-enak. Tadi udah mau bilang jangan korupsi atau jangan mencuri, don't enak khotbah. Dan itu kena baju Austin. Ya. Itu nubuatan itu buat Joe Austin. Ya, betul. Dia cuma kasih semua yang enak-enak di telinga orang. Jadi memang betul-betul gereja besar. Ya. Yang ada tuh bilang jangan mencuri ngana. Jangan berkorupsi. Soalnya ada DP khotbah begitu. Ya, itu dia di mau nubuatan kita selalu lupa di ayat mana itu. Jalan yang lebar aja. Ya betul, Sam. Karena sekarang justru kalau orang membicarakan dosa, orang bilang, "Aduh, jemaat semua lari kalau kamu bicara itu." Tapi kita lihat banyak masih gereja masih membicarakan secara seimbang. Ini kita mau cerita kesaksian aja. Ini kesaksian. Kita saudara kayak dia pendeta, dia bawahi itu keluarga yang 50 tahunan ke bawah. Ya, 50 tahunan ke bawah. Dia punya gereja di Jakarta. Gereja top itu. Tapi kita mau sebut aja, enggak apa-apa ya. Ini gereja Pentakosta. Si siapa itu yang di Ketapang situ. Ya. Dia juga sama. Sampai Fan bilang begini. Pendeta siapa kurang dia? Terus lupa dia penama. Dia bilang begini. Kenapa Sunya enggak khotbah-khotbah yang seperti itu, jangan mencuri? Karena dia anggota pedagang semua, pedagang di Jakarta Kota. Dia bilang kalau semua khotbah begitu, tuh pundi-pundi di Pentakosta kan ada 3. Satu buat pendeta, satu buat diakonia, satu buat gereja. Kalau tak semua khotbah begitu, dan sebenarnya kasih doi. Pedagang semua yang di situ.
Nah, barusan ini kasihan juga. Memang orang Manado sekarang agak terpukul sedikit ya. Selain itu torampe gemim, ada juga barusan kita lihat di YouTube. Jadi beberapa gereja Pantekosta, dorang melaporkan si Johnny Weol. Ini Johnny Weol ketua sinode menyangkut keuangan. Jadi dilapor di Polda Metro Jaya. Jadi 2 kali dipanggil nggak datang, tapi terakhir dia datang. Nggak tahu kelanjutnya bagaimana. Ini karena pendeta-pendeta GPDI yang menyatakan dorang diwajibkan 10% harus kasih ke ke sinode. Nah, ini yang minta dipertanggungjawabkan karena kayaknya nggak ada keterbukaan. Itu kira-kira. Padahal ini Johnny Weol itu dia doktor, ada 4 gelar lagi. Ya, itulah kejadian orang Manado lagi terpukul sekarang. Kita tertarik tentang tuh anak membunuh diri Ya, yang merubah papanya dalam menulis. Apa sebenarnya DP komentar yang mengakibatkan dia berubah? oh dia cuma bilang memang banyak orang yang mengkritik dia mengenai bukunya juga nggak nyangkut dosa. Baru dia sadar yang mana itu dosa itu luar biasa. Sehingga terjadi kepada anaknya. Karena anaknya dia bilang sakit, katanya sakit semacam sama kayak Bruniko bilang kan, ada kegagalan orang tua juga kan, karena kembali juga kepada orang tua kan. Tetapi itu bukan hanya terjadi kepada sekarang ya. Nabi Eli, kalau kita baca di 1 Samuel ya, Nabi Eli dia punya 2 anak. Nabi Eli ini yang menabiskan Nabi Samuel. Nabi Eli yang tabiskan ya. Jadi Nabi Samuel. Nah, Nabi Eli ini punya 2 anak melayani di Bait Allah sebagai imam. Tapi karena mereka ini 2 ini hal-hal banyak kesalahan, si Nabi Eli memberi nasihat. Mereka tidak dengar. Allah langsung membunuh dua-dua. Ada firman mengatakan tentang pertanyaan murid Yesus, apakah karena dosa orang tua sampai Iya. Itu gimana? Jadi begini. Jadi kan itu di Yohanes 9 ya. Jadi ada orang buta, murid-murid tanya, apakah ini karena dosa dia atau dosa orang tua? Jadi orang punya daya paham itu selalu melihat bagian luar ya, melihat. Tapi Yesus bilang bukan orang tuanya, bukan dia, tetapi akan ada, kita baca ya sebentar, Yohanes 9 supaya tahu. Nah, pada ayat 1, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam orang ini. Nah, kenapa kebetulan lewat ada orang buta? Karena ternyata pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui orang buta ini. Jadi kalau kita baca terus dia punya cerita, orang buta itu dimelekan dan dia itu mengikut Yesus dan bersorak-sorak untuk ikut Yesus ya. Dan orang-orang Farisi dia yang ajarin. Luar biasa ini. Kan mau dicari siapa yang menyembuhkan di hari Sabat. Tapi dia yang justru ajarin kepada orang-orang, luar biasa. Sehingga pekerjaan Allah itu dinyatakan kepada orang buta ini. Tapi cara pandang manusia melihat fisiknya. Tapi cara pandang Allah melihat dia sebagai manusia.
nanti dia sebagai manusia akan dinyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah kepada dia. Jadi cara pandang beda. Nah, itu sebabnya kan kita sering jatuh kepada cara pandang lahiriah. Orang naik mobil Mercy, waduh hebat dia. Kita lihat dari penampilan kan, kalau orang naik Lamborghini, waduh hebat sekali. Padahal hebat ini apa? Hebat apa maksudnya? Tapi Yesus melihat orangnya. Nah, orang ini yang akan menyatakan pekerjaan Allah yang sangat luar biasa. Kalau baca, oke, kalau nggak ada, orang semua tutup ini. Kalau Hari masih ada, tolong Hari tutup. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami sapa dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan ke Roh Kudus, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami sudah boleh bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan khususnya untuk Om Roli yang sudah berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memakai beliau, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kemampuan, sehingga beliau boleh senantiasa berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi rekan-rekan kami yang mungkin tidak dapat hadir, Tuhan juga sertai mereka di dalam kesibukan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan berdoa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.